Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kalian bersama Ibu Ika akan belajar bersama sejarah kebudayaan Islam pada materi selanjutnya. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Apakah kalian masih ingat pada materi yang sebelumnya? Nah, pada materi hari ini kita akan belajar dan Ibu akan menjelaskan materi tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang dimulai dari poin langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW. Langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah yaitu yang pertama, membangun masjid. Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah tahun 622 Masehi. Kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di kota tersebut menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Karena umat Islam di kota Madinah tidak lagi banyak mendapat gangguan dari masyarakat kafir Quraisy. Hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan cara membangun masyarakat baru sesuai ajaran Islam. Setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menentukan prioritas utamanya, yaitu yang pertama, membangun masjid. Masjid dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail. Masjid memiliki fungsi antara sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat, setiap muslim semestinya selalu terikat dengan masjid. Keberadaan masjid diharapkan keimanan dan ketakwaan setiap muslim akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Dan yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah. Yang berasal dari Mekah ini disebut kaum muhajirin, dengan kaum muslimin Madinah yang disebut dengan kaum Ansor. Dengan persaudaraan tersebut, Nabi Muhammad SAW telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan yang bersaudara. Yang ketiga yaitu perjanjian dengan masyarakat Madinah. Langkah selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah bermusyawarah dengan para sahabat, baik muhajirin maupun ansor. Musyawarah itu untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang rancangan yang memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang muhajirin, ansor, dan masyarakat Yahudi, yang dimana mereka bersedia hidup berdampingan secara damai. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam tersebut merupakan sebuah bukti bagaimana Islam mengayomi semua umat manusia, termasuk non-muslim. Karena Islam memang agama yang rahmatan lil alamin. Beberapa suku dari kaum Yahudi menerima dengan baik piagam tersebut. Ada pula yang menolaknya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian Madinah. Metode tersebut ada 5, yaitu yang pertama, mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Persaudaraan yang berlandaskan iman, bukan persaudaraan yang berlandaskan darah, membuat kaum Ansor dapat menjamin dan membantu saudaranya, yaitu kaum Muhajirin, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mereka saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan untuk kaum Muhajirin.
Kaum Muhajirin sebenarnya tidak mau menjadi beban bagi kaum Ansor, sehingga adanya lapangan pekerjaan bisa memberikan mereka untuk memperoleh nafkah dengan hasil keringat sendiri. Yang ketiga yaitu menempatkan fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid, yang mereka dikenal dengan ahlus sufah, yaitu orang-orang miskin atau yang sedang menuntut ilmu dan tinggal di laman masjid. Yang keempat, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kaum muhajirin mempunyai pengalaman sebagai pedagang. Anjuran ini sesuai dengan profesi kaum muhajirin ketika mereka tinggal di Mekah. Dan yang terakhir yaitu, setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapatkan perhatian karena Nabi Muhammad SAW mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Seperti itu ya. Apakah kalian sudah paham sejauh ini? Ya, semoga kalian sudah paham ya. Materi selanjutnya yaitu faktor pendukung kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW. Faktor pendukung kesuksesan Nabi Muhammad SAW di Madinah dapat tergambar dalam khutbah pertama yang diucapkan di Madinah. Sambil bersandar pada batang pohon kurma yang dijadikan penopang atap masjid, beliau berkata, "Barang siapa yang dapat melindungi mukanya dari api neraka sekalipun hanya dengan sebutir kurma, lakukanlah itu. Kalau itu pun tidak ada, maka dengan kata-kata yang baik. Sebab dengan itu, kebaikan itu mendapat balasan 10 kali lipat." Dan dalam khutbahnya yang kedua dikatakannya, "Beribadahlah kamu sekalian kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun. Benar-benar takutlah kamu kepadanya. Hendaklah kamu jujur terhadap Allah tentang apa yang kamu katakan baik itu. Dan dengan ruh Allah hendaklah kamu sekalian saling cinta mencintai. Allah sangat murka kepada orang yang melanggar janjinya sendiri." Kata-kata Nabi Muhammad SAW tersebut memberikan suatu ajaran agar memelihara diri dari api neraka, walaupun dengan sebutir kurma atau perkataan yang baik. Nah, itu saja materi pada hari ini. Ibu cukupkan. Apabila ada yang kurang mengerti, kalian boleh menanyakan langsung kepada ibu, ya. Untuk tugasnya, ibu akan memberikan tugas. Kalian harus menuliskan langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Seperti biasanya tugasnya ya. Jangan malas di rumah, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menjaga sholat ya. Itu saja anak-anak. Apabila ada yang salah dari perkataan ibu atau apabila ada yang kurang saat ibu menjelaskan, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.